damai sertamu. Aku menjelaskan jalan-jalan Tuhan kepada kalian, supaya kalian mengikutinya. Dapatkah kamu mengikuti jalan yang menurun di sebelah kanan, dan sekaligus mengikuti jalan yang di sebelah kiri? Kamu tidak dapat, sebab jika kamu mengambil jalan yang satu kamu harus meninggalkan yang lain. Bahkan meski kedua jalan itu berdekatan, kamu tidak dapat berjalan selangkah pun dengan satu kaki di jalan yang satu dan satu kaki di jalan yang lain. Kamu akhirnya akan kecapaian dan melakukan kesalahan. Bahkan meski ada taruhan untuk itu. Akan tetapi antara jalan Allah dan jalan setan terbentang suatu jarak yang lebar, yang menjadi semakin lebar, seperti kedua jalan yang berasal dari atas sini. Tapi sementara keduanya menuruni lembah, keduanya semakin jauh satu sama lain, sebab yang satu menuju Kapernaum dan yang lainnya menuju Ptolomais. Demikianlah hidup, yang mengangkangi masa silam dan masa mendatang, yang baik dan yang jahat. Manusia berada di tengah dengan kuasa kehendak dan kehendak bebasnya. Pada akhirnya, pada satu sisi ada Allah dan surganya, pada sisi yang lain ada setan dan nerakanya. Manusia dapat memilih, tidak ada yang memaksanya. Jangan katakan padaku, setan mencobai kami, sebagai suatu dalih untuk turun menuju jalan yang rendah. Juga Allah mencobai dengan kasih-Nya, yang sangatlah kuat, dengan sabdanya, yang teramat kudus, dengan janji-janjinya, yang teramat memikat hati. Jadi mengapakah kalian membiarkan diri kalian dicobai oleh satu saja dari keduanya, oleh yang paling tidak layak didengarkan? Apakah sabda, janji-janji, kasih Allah tidak cukup untuk menangkal racun setan? Pikirkan bahwa itu bukan untuk kebaikan kalian. Ketika seorang secara jasmani sangat sehat, dia tidak imun terhadap penyakit menular, melainkan mengatasinya dengan mudah. Sementara apabila seorang sudah sakit dan sebagai konsekuensinya lemah, dia akan hampir pasti mati jika tertular suatu infeksi baru, dan apabila dia bertahan, dia akan sakit terlebih parah dari sebelumnya sebab darahnya kekurangan kekuatan untuk membasmi kuman-kuman penyakit menular itu sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untuk hal rohani. Apabila seorang secara moral dan rohani sehat dan kuat, kalian dapat pastikan bahwa dia tidak bebas dari pencobaan-pencobaan, tetapi yang jahat tidak berakar dalam dirinya. Apabila aku mendengar orang berkata kepadaku, aku mendekati orang ini dan orang itu, aku membaca buku ini dan buku itu, aku berupaya untuk membujuk orang ini dan orang itu untuk berbuat baik, tapi pada kenyataannya yang jahat yang ada dalam pikiran mereka dan dalam hati mereka, yang jahat yang ada dalam buku, memasuki hatiku, maka aku menyimpulkan, yang membuktikan bahwa kamu sudah menciptakan dalam dirimu sendiri suatu tanah yang cocok untuk dirembesi. Yang membuktikan bahwa kamu seorang lemah yang kurang dalam kekuatan moral dan rohani. Sebab kita harus mengambil yang baik juga dari para musuh kita. Dengan mengamati kesalahan-kesalahan mereka, kita harus belajar untuk tidak jatuh dalam kesalahan yang sama. Seorang yang berintelijensi tidak menjadi bahan tertawaan dari doktrin pertama yang dia dengar. Seorang yang dipenuhi dengan suatu doktrin tidak dapat menyediakan ruang dalam pikirannya untuk yang lainnya. Ini menjelaskan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika orang berupaya untuk meyakinkan mereka, yang sudah terbujuk oleh doktrin-doktrin lain, untuk mengikuti doktrin sejati. Tapi jika kamu mengakui bahwa kamu mengubah-ubah pikiranmu seperti penunjuk arah angin, aku dapat lihat bahwa kamu sama sekali kosong, bahwa benteng rohanimu dipenuhi celah, bahwa bendungan pikiranmu bocor di beratus-ratus tempat, melalui mana air yang baik mengalir keluar dan air yang kotor mengalir masuk dan kamu begitu bodoh dan tanpa semangat hingga kamu bahkan tidak menyadarinya dan kamu tidak melihatnya. Kamu adalah seorang celaka dari kedua jalan itu, karenanya, pilihlah yang baik dan majulah di sana dengan menolak bujuk rayu indera, dunia, pengetahuan, iblis. Tinggalkan iman yang suam-suam kuku, kompromi, perjanjian dengan dua orang yang satu berlawanan dengan yang lainnya, pada orang-orang dunia. Mereka, juga, seharusnya menghindarinya, jika mereka jujur. Setidaknya kalian, umat Allah, harus menghindarinya. Kamu tidak dapat melakukannya baik dengan Allah ataupun dengan Mamon.
Kalian haruslah tidak melakukannya dengan diri kalian sendiri. Sebab hal itu tidak ada nilainya. Jika perbuatan-perbuatanmu merupakan percampuran antara yang baik dan yang jahat, perbuatan-perbuatan itu apapun juga tidak ada nilainya. Sepenuhnya yang baik akan dibatalkan oleh yang jahat. Yang jahat akan menghantarmu langsung masuk ke dalam pelukan sang musuh. Karenanya, jangan izinkan itu terjadi. Berlakulah setia dalam pelayananmu. Tidak seorang pun dapat melayani dua tuan dengan dua jalan pikiran yang berbeda. Dia akan entah mengasihi yang satu dan membenci yang lain atau sebaliknya. Kamu tidak dapat sekaligus menjadi milik Allah atau milik Mamon. Roh Allah tidak dapat didamaikan dengan roh dunia. Yang pertama naik, yang terakhir turun. Yang pertama menguduskan, yang terakhir merusakkan. Dan jika kamu rusak, bagaimana dapat kamu bertindak dengan kemurnian? Nafsu indera bernyala-nyala dalam diri orang-orang rusak dan berahi-berahi lainnya mengikuti nafsu indera. Kalian sudah tahu bagaimana Hawa dirusakkan dan bagaimana Adam menjadi rusak melalui dia. Setan mencium mata si perempuan dan memikatnya, sehingga setiap aspek yang sejauh itu murni menjadi cemar baginya dan membangkitkan keingintahuan yang aneh. Kemudian setan mencium telinganya dan membukanya untuk perkataan-perkataan dari suatu pengetahuan yang baru, perkataannya. Juga pikiran Hawa ingin mengetahui apa yang tidak perlu. Kemudian setan menunjukkan pada mata dan pikirannya, yang sekarang bangun terhadap yang jahat, apa yang sebelumnya belum mereka lihat atau mengerti, dan semuanya dalam Hawa menjadi tajam dan rusak. Dan si perempuan pergi kepada si laki-laki, menyingkapkan rahasianya dan membujuk Adam untuk mencicipi buah yang baru, yang begitu indah dipandang mata dan begitu dengan keras dilarang sejauh itu. Dan Hawa mencium Adam dan menatap padanya dengan mulut dan mata yang sudah dicemarkan oleh ketidakteraturan suram setan. Dan kerusakan merasuki Adam yang melihat, dan melalui matanya dia menginginkan apa yang dilarang dan dia menggigitnya bersama penolongnya dan jatuh dari ketinggian yang begitu luhur ke dalam lumpur. Seorang yang rusak akan menarik orang lain pada kerusakan, terkecuali orang lain itu adalah seorang kudus dalam arti kata yang sebenarnya. Jagalah matamu, manusia, baik mata tubuhmu maupun mata pikiranmu. Jika mata itu rusak, mata tidak dapat tidak merusakkan semua lainnya. Mata adalah terang dari tubuh. Pikiranmu adalah terang dari hatimu. Tetapi jika matamu tidak murni, sebab karena organ-organ tunduk pada pikiran, suatu pikiran yang rusak akan merusakkan juga indera dan semua yang dalam dirimu akan menjadi gelap, dan suatu kabut yang membujuk rayu akan menciptakan fantasi-fantasi cemar dalam dirimu. Semuanya murni dalam dia yang mempunyai pikiran yang murni yang membangkitkan pandangan yang murni, dan terang Allah turun sebagai Tuan di mana tidak ada halangan dari indera. Tapi jika karena keinginan jahat kamu telah membiasakan matamu pada pandangan-pandangan yang tidak teratur, semuanya akan menjadi gelap dalam dirimu. Sia-sia saja kamu akan melihat pada hal-hal yang paling suci. Dalam kegelapan hal-hal yang paling suci itu bukan apa-apa selain kekelaman dan kekelaman akan menjadi perbuatan-perbuatan yang dilakukan olehmu. Oleh sebab itu, wahai anak-anak Allah, pertahankanlah dirimu terhadap dirimu sendiri. Jagalah dirimu sendiri dengan tekun terhadap segala pencobaan. Tidak ada kejahatan dalam dicobai. Seorang atlet mempersiapkan dirinya untuk menang dalam pertandingan, tapi adalah jahat untuk dikuasai oleh sebab kamu tidak siap dan kamu lalai. Aku tahu bahwa segala sesuatu dapat menjadi suatu pencobaan. Aku tahu bahwa mempertahankan diri itu menghabiskan tenaga. Aku tahu bahwa adalah meletihkan harus bergulat. Tapi pikirkanlah akan apa yang akan kamu peroleh melalui hal-hal ini. Dan untuk 1 jam kesenangan, apapun mungkin itu bentuknya, bersediakah kamu kehilangan suatu kedamaian abadi? Apakah yang ditinggalkan oleh kesenangan daging, emas, pikiran bagimu? Tidak ada. Apakah yang kamu dapatkan dengan menolaknya? Semuanya. Aku berbicara kepada para pendosa, sebab manusia adalah seorang pendosa. Baik, katakan sejujurnya kepadaku, sesudah memuaskan inderamu, kesombonganmu, ketamakanmu, apakah kamu merasa lebih segar?
lebih bahagia, lebih selamat. Pada saat sesudah kepuasanmu, yang adalah selalu saat permenungan, apakah kamu dengan setulus hati merasa bahwa kamu bahagia? Aku tidak pernah merasakan roti sensualitas. Tapi aku akan menjawab atas nama kalian, tidak. Keletihan, ketidakbahagiaan, ketidakpastian, kemuakan, ketakutan, kegelisahan, itulah jus yang diperas dari saat yang dihabiskan dalam kesenangan. Tapi aku minta dengan sangat kepada kalian, sementara aku katakan kepada kalian, jangan pernah lakukan itu, aku juga katakan kepada kalian, janganlah menjadi keras terhadap mereka yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa kalian semua adalah saudara, yang dijadikan dari satu daging dan satu jiwa. Pikirkanlah bahwa ada banyak alasan mengapa orang dihantar pada dosa. Berbelas kasihanlah terhadap para pendosa dan berbaik hatilah menolong mereka dan membawa mereka kembali kepada Allah. Dengan menunjukkan kepada mereka bahwa jalan yang sudah mereka tempuh itu penuh bahaya bagi daging, pikiran dan roh. Lakukan itu dan kamu akan menerima ganjaran yang besar. Sebab Bapa yang di surga adalah Maha Rahim terhadap orang-orang baik dan Ia tahu bagaimana memberimu 100 kali lipat untuk satu. Sekarang aku katakan kepada kalian, dan di sini Yesus mengatakan padaku bahwa aku harus menyalin penglihatan tertanggal tanggal 12 Agustus tahun 1944, dari baris 35 hingga selesai, yakni hingga keberangkatan Maria Magdalena.